Perkenalkan, nama saya Firman Hakim dari kelas 1 Akom. Di sini saya akan mempresentasikan 20 contoh penerapan algoritma atau penggunaan algoritma. Nah, di sini ada 20 contoh penerapan algoritma atau penggunaan algoritma. Yang pertama, algoritma memasak mie. Siapkan satu bungkus mie instan, 400 ml air atau 2 gelas, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Setelah itu, masukkan 400 ml air ke dalam panci dan masak air. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Tunggu dan aduk hingga 3 menit. Jika sudah matang, masukkan bumbu dan aduk hingga rata. Setelah itu, sajikan mie. Yang kedua, algoritma menonton film bioskop. Mulai, pergi ke loket dan pilih film yang sedang tayang. Setelah itu, bayar tiket. Setelah mendapatkan tiket, tunggu hingga tepat jam film ditayangkan. Setelah itu, masuk ke ruang bioskop sesuai dengan nomor ruang yang tertera pada tiket. Cari kursi dan duduk pada kursi sesuai tiket. Setelah itu, nonton film yang tayang di layar dan selesai. Yang ketiga, algoritma memesan makanan pada layanan ojek online. Mulai, masuk ke aplikasi layanan. Pilih menu pesan makanan dan pilih menu pada restoran yang diinginkan. Setelah itu, masukkan jumlah dan keterangan pesanan. Set alamat pesanan dan pilih metode pembayaran tunai atau non-tunai. Setelah itu, konfirmasi pesanan. Jika tidak sesuai, masih ada keliru atau ada perubahan, kembali ke poin ketiga. Jika sudah sesuai, maka pesanan diproses. Setelah itu, driver akan menuju ke restoran. Driver membeli makanan sesuai pesanan, dan driver mengantarkan pesanan sesuai alamat. Pesanan menerima pesanannya, dan selesai. Yang keempat, algoritma mencuci piring. Siapkan spons, apakah spons masih ada? Jika tidak ada, beli di warung. Dan siapkan sabun pencuci piring. Apakah sabun ada? Jika tidak ada, beli di warung. Taruh piring kotor ke dalam wastafel. Buka keran air dan basahi piring kotor dengan air. Tutup keran air dan tuang sabun ke spons. Lalu usapkan spons ke piring yang kotor. Dan buka keran air. Bilas piring yang telah disabun dengan air sampai bersih. Setelah itu tutup keran. Jika sudah bersih, taruh di samping wastafel. Tunggu hingga airnya tiris dan kering. Jika sudah kering, pindahkan piring ke dalam rak piring. Dan piring siap digunakan. Yang kelima, algoritma perlu membawa payung. Apakah hujan? Jika tidak hujan, kamu tidak perlu membawa payung. Dan jika hujan, segera cari payung. Ketika payung sudah ketemu, bawa payungnya. Dan jika payung tidak ketemu, pastikan apakah masih hujan dan akan kembali berputar ke poin 2 dan 3. Yang keenam, algoritma mengambil uang tunai di ATM. Mulai, memasukkan kartu di mesin ATM dan pilih bahasa. Setelah itu, masukkan paspor dan pilih menu tarik tunai. Pilih jenis rekening dan masukkan jumlah uang yang diingin diambil. Jika saldo mencukupi, mesin ATM akan mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah. Jika tidak, maka kembali ke nomor 6. Ambil uangnya, apakah ada transaksi lainnya? Jika iya, kembali ke poin ketiga. Jika tidak, mesin akan mengeluarkan kartu ATM. Setelah itu, ambil kartu dan selesai. Ketujuh, algoritma mengirim surat. Pertama, ketik atau tulis surat dan siapkan sampul surat atau amplop. Setelah itu, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia dan lem amplop surat dengan baik. Setelah itu, tuliskan alamat pengirim surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat amplop surat. Setelah itu, beli dan tempelkan perangko pada amplop. Dan pergi ke kantor pos dan bawa
surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Yang kedelapan, algoritma menentukan kelulusan mahasiswa. Mahasiswa dan nilai sudah terbaca. Kalau mahasiswa mendapat nilai lebih dari 70, maka keterangan lulus. Kalau mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 70, maka keterangan tidak lulus. Data nama, nilai, dan keterangan akan ditampilkan. 9. Algoritma koneksi perangkat ke jaringan WiFi. Mulai. Pilih jaringan WiFi tersedia. Masukkan username dan password. Jika tidak sesuai, sistem menampilkan gagal koneksi. Dan jika sesuai, koneksi internet aktif WiFi dapat digunakan dan selesai. Yang ke-10, algoritma klaim asuransi. Karena baru, kamu harus mengisi formulir registrasi dan membayar premis asuransi untuk membeli asuransi. Pihak asuransi mencetak transaksi pembelian, dan pihak asuransi mengeluarkan polis. Setelah itu, perusahaan asuransi menerima pembelian. Suatu waktu, hal diasuransikan mengalami musibah, dan pemilik melakukan klaim asuransi. Perusahaan asuransi melakukan investigasi. Jika tidak ditanggung, kompensasi ditolak. Jika tidak ditanggung, perusahaan asuransi membayarkan kompensasi. Jika ingin melakukan pembayaran asuransi, kembali ke bagian transaksi pembelian. Yang ke-11, algoritma mau kirim paket. Buka e-commerce, tempatmu membuka toko, dan masukkan ke bagian penjualan. Setelah itu, cetak detail pesanan lengkap dengan bagian pengirim yang memuat nama, alamat, dan nomor telepon penerima. Dan pastikan jasa pengiriman yang dipilih oleh pemesan. Kemas paket dengan rapi, dan tempelkan label pengiriman yang sebelumnya sudah dicetak. Datangi kurir untuk memastikan operasionalnya. Jika tidak buka, ubah data jasa pengiriman dan print ulang label ke pengiriman baru, dan serahkan paket ke kurir. Jika iya, buka, serahkan paket ke kurir. Kurir akan memasukkan data ke dalam sistem dan lakukan pembayaran sesuai dengan skema yang dipilih. Setelah itu, kurir akan mencetak struk berisikan nomor resi, dan nomor resi sudah bisa dilacak. 12. Algoritma penerimaan mahasiswa baru. Pertama, calon mahasiswa datang ke bagian pendaftaran, membeli dan mengisi formulir, dan membayar uang kuliah semester awal, sesuaikan dengan kampus. Setelah itu, mengumpulkan dan menyerahkan persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, jika tidak, maka akan kembali lagi ke proses pengumpulan persyaratan. Menerima kartu mahasiswa, jadwal orientasi dan kuliah, dan mengikuti orientasi. 13. Algoritma flowchart mengirim surat melalui jasa pengiriman. Mulai, siapkan surat yang akan dikirim amplop alat tulis dan lem, dan memasukkan surat ke dalam amplop. Lem amplop agar tidak terbuka. Dan setelah itu, tulis nama dan alamat tujuan surat serta nama dan alamat pengiriman. Jika sudah, pergi ke kantor jasa pengiriman. Setelah itu, memberikan surat kepada petugas dan melakukan pembayaran. Setelah itu, meninggalkan kantor jasa pengiriman dan selesai. 14. Algoritma flowchart menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Mulai. Deklarasikan variabel X dan Y, dan masukkan nilai X. Hitung nilai Y sama dengan 2X tambah 5, dan cetak nilai X dan Y. Selesai. 15. Algoritma audit perusahaan. Pemilik perusahaan menjadwalkan audit dan melakukan audit di bagian tertentu. Jika cocok atau sesuai, hasil audit dikirimkan. Jika tidak cocok, jalankan sistem korektif, baru mengirimkan laporan hasil. Setelah proses selesai, perbarui jadwal audit. 16. Algoritma mengganti ban mobil. Pertama, lihat ban bagian mana yang bocor, dan siapkan dongkrak dan peralatan. Apakah dongkrak dan peralatan sudah ada? Jika tidak ada, pinjam dongkrak. Pasang dongkrak
lepaskan ban yang pecah. Siapkan ban baru. Apakah ban baru ada? Jika tidak ada, cari tukang tambal ban dan berikan ban yang pecah untuk ditambal. Setelah itu, tunggu ban selesai ditambal dan kembali ke mobil. Pasang ban yang baru, kencangkan baut, lepaskan dongkrak, dan masukkan dongkrak dan peralatan lainnya ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, masuk ke mobil dan mobil bisa digunakan seperti semula. 17. Algoritma berwudu. Pertama-tama adalah niat berwudu. Membaca basmalah. Setelah itu, nyalakan keran air dan membasuh kedua telapak tangan. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali, membasuh muka sebanyak 3 kali, dan membasuh kedua tangan sampai ke siku yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Demikian pula yang kiri. Setelah itu, mengusap kepala sebanyak 3 kali, dan kemudian membasuh daun telinga sebanyak 3 kali. Setelah itu, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Demikian pula yang sebelah kiri. Setelah itu, matikan air dan membaca doa sebelum wudhu. 18. Algoritma memasak telur orak-arik. Yang pertama, siapkan telur yang akan dimasak. Setelah itu, pecahkan telurnya ke dalam wadah. Kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera, dan panaskan penggorengan. Setelah itu, masukkan kocokan telur ke penggorengan yang sudah panas, dan aduk telur sampai menjadi orak-arik. 19. Algoritma menyalakan komputer. Pencet tombol on di CPU, dan apakah komputer sudah menyala normal? Jika iya, apakah muncul pesan error di layar? Jika iya, lakukan troubleshooting. Jika tidak, komputer bisa langsung digunakan. Jika tidak, apakah lampu indikator menyala? Jika iya, pencet tombol on pada monitor. Jika tidak, cek sumber listrik untuk memastikan arus dan apakah masalah teratasi. Jika iya, komputer bisa langsung digunakan. Dan jika tidak, silakan panggil teknisi untuk memperbaikinya. Yang ke-20. Algoritma memilih sampah. Pilih sampah berdasarkan jenisnya. Jenis pertama adalah sampah organik. Dan sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. Jenis kedua adalah sampah yang dapat digunakan kembali. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk lain. Dan sampah ketiga adalah sampah yang dapat didaur ulang. Sampah ini dapat didaur ulang menjadi barang lain. Jika tidak tergolong ke sampah organik, sampah yang dapat digunakan kembali, dan sampah yang dapat didaur ulang baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, itulah 20 contoh penerapan algoritma atau penggunaan algoritma. Sekian saja presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.